Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menerangkan dan menjelaskan terkait praktikum sedimentasi dan filtrasi bersama saya Dava Naufal Fatin dengan NRP 50122211018, Alfaris Akbar Widodo dengan NRP 50142211031, Muhammad Fatur Rahman dengan NRP 50142211042, dan Dianggi Iza Parasayu dengan NRP 50142211048. Adapun tujuan dari praktikum pada sedimentasi kali ini yaitu membedakan sedimentasi tipe 1 dan sedimentasi tipe 2, menghitung efisiensi pengendapan, dan menentukan overflow rate dan waktu pengendapan berdasarkan hasil percobaan sedimentasi. Kemudian, metode yang digunakan pada percobaan kali ini adalah metode pengendapan atau sedimentasi. Proses pengendapan tersebut dilakukan secara gravitasi dengan menyisihkan suspended solid. Yang selanjutnya, besaran partikel yang mengendap dapat diperoleh dengan uji laboratorium dengan kolom settling test. Singkatnya, sedimentasi adalah proses pemisahan padatan yang terkandung dalam limbah cair oleh gaya gravitasi. Pada umumnya, proses sedimentasi dilakukan setelah proses koagulasi dan flokulasi, di mana tujuannya nanti adalah untuk memperbesar partikel padatan sehingga menjadi lebih berat dan dapat tenggelam dalam waktu lebih singkat. Adapun alat dan bahan yang akan kita butuhkan pada praktikum kali ini yaitu column test sebagai tempat sedimentasi, kemudian ada turbidimeter sebagai instrumen pengukur kekeruhan, instrumen pengaduk sebagai pengaduk saat sedimentasi berlangsung, termometer sebagai pengukur suhu air, sampel air yang digunakan adalah air sungai beserta endapannya, dan yang terakhir adalah larutan tawas sebagai koagulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfaris Akbar Widodo dengan NRP akhir 031. Sebelum melakukan sedimentasi 1, pertama lumpur diencerkan agar homogen. Setelah itu diambil sampel untuk diuji kekeruhannya di turbidimeter. Pertama dikocok terlebih dahulu. Setelah itu didapatkan 100 NTU. Selanjutnya dilakukan sedimentasi 1. Pertama dimasukkan air yang telah dihomogenkan ke piezometer. Diambil di menit ke-0 dan diambil selama 2 jam dengan total 13 kali pengambilan secara bersamaan. Berarti diambil setiap 10 menit. Setelah itu dicek kekeruhannya untuk membuat grafik perbandingan kekeruhan dan waktu. Cara turbidimeter yaitu pertama dibersihkan dengan Aquades, setelah itu dikalibrasi dan didapatkan hasilnya sebagai berikut. Dan untuk grafiknya seperti berikut. Yang artinya kekeruhan dipengaruhi waktu sedimentasi. Semakin lama maka akan semakin jernih. Proses sedimentasi 2 dilakukan dengan melakukan uji jar tes terlebih dahulu. Namun sebelum itu perlu dilakukan pembuangan lumpur endapan pada kolom tes dan ditambahkan air hingga ketinggian tertentu. Uji jar tes dilakukan dengan menambahkan tawas dengan variasi 1, 1,5, 2, 2,5, 3, dan 3,5 mili. Uji jar tes dilakukan selama 5 menit dengan kecepatan 100 rpm. Setelah dilakukan uji jar tes, dilakukan uji turbiditas dengan turbidimeter. Nah, hasil dari uji turbiditas digambarkan grafik hubungan antara kekeruhan dengan mili tawas yang ditambahkan. Dari grafik tersebut terlihat bahwa penambahan tawas sebanyak 3,5 mili memiliki efisiensi yang paling tinggi untuk menurunkan turbiditas. Setelah diketahui bahwa 3,5 mili tawas adalah dosis yang tepat untuk menurunkan turbiditas pada 1 mili air, dilakukan perhitungan dosis tawas untuk 1 kolom tes. Kolom tes memiliki volume sebesar 50.725 liter. Dan setelah dilakukan perhitungan didapatkan 177, ml tawas yang perlu ditambahkan ke dalam kolom tes. Setelah tawas bercampur dengan air sampel pada kolom tes, dilakukan pengecekan dengan mengambil air sampel pada kedalaman 60, 100, 140, 180 cm pada waktu 0, 10, 20, 30, 50,
40, 60, 75, dan 90 menit. Pada masing-masing waktu dan kedalaman dilakukan uji turbiditas. Setelah itu, diketahui persen removal dengan menggunakan rumus TSS awal dikurangi TSS waktu tertentu per TSS awal dikali dengan 100. Grafik hasil dari persen removal digambarkan pada grafik iso removal. Setelah grafik iso removal digambarkan, diambil 3 titik tertentu untuk melihat penyisian total pada kolom tes. Titik yang digunakan yaitu pada waktu 15 menit, 35 menit, dan 45 menit. Setelah itu, dibuat grafik hubungan antara persen removal dengan waktu yang diperlukan. Nah, dari grafik kita bisa mencari persen waktu yang dibutuhkan untuk 88% removal. Waktu yang didapatkan adalah 23 menit. Jadi waktu detensi untuk removal 88% adalah 23 menit. Setelah itu dilakukan perhitungan surface loading dengan uji 3 titik tadi, yaitu 15 menit, 35 menit, dan 45 menit. Setelah digambarkan grafik, dicari untuk persen removal 88%. Untuk persen removal 88% didapatkan hasil surface loading sebesar 160 meter kubik per hari. Jadi pada percobaan kali ini waktu detensi yang diperlukan untuk persen removal sebesar 88% adalah 23 menit dengan overflow rate sebesar. Jadi pada percobaan kali ini diambil kesimpulan bahwa waktu detensi yang diperlukan untuk persen removal 88% adalah 23 menit dengan overflow rate sebesar 160 meter kubik per hari. Dari sedimentasi 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa kekeruhan dapat berkurang dengan bertambahnya waktu karena terjadinya pengendapan. Hal itu dapat dilihat pada grafik kekeruhan dan waktu. Dan berdasarkan hasil jar test, dosis optimum tawas yang dibutuhkan adalah 177,5 mili dan waktu detensi untuk 85% adalah 23 menit dan yang terakhir overflow rate pada saat 85% adalah 160 meter kubik per hari meter persegi. Proses selanjutnya yaitu proses filtrasi. Proses ini merupakan pemisahan partikulat yang tidak terlarut dari suspensi pada cair, di mana pada proses ini itu memanfaatkan membran berpori serta memanfaatkan gaya gravitasi. Output dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui seberapa keruh air yang sudah dilakukan proses filtrasi dengan menggunakan alat turbidimeter. Setelah mendapatkan sampel dari hasil filtrasi dengan waktu yang berbeda, dilakukan kembali pengecekan menggunakan turbidimeter, di mana pengecekan tersebut untuk mengetahui seberapa pengaruhnya kekeruhan terhadap proses filtrasi ini dengan menggunakan media membran berpori. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu yang pertama sampel dari effluent impal, yang kedua ada membran berpori, yang ketiga ada viskometer, yang dimana viskometer ini merupakan alat yang digunakan untuk menampung air selama selang waktu 10 menit, yang dimana di sini terdapat 5 viskometer. Nah, air tersebut itu akan masuk ke viskometer itu melalui ketika berbeda tetapi dengan selang waktu yang bersamaan, seperti itu. Contohnya ada 10 menit, 20 menit, 30 menit, 40 menit, dan 60 menit. Selanjutnya, setelah dilakukan proses filtrasi selama kurang lebih 10 sampai dengan 60 menit, kelima sampel tersebut dilakukan pengecekan terkait dengan tingkat kekeruhannya menggunakan alat turbidimeter, di mana setelah dicek kita bisa mengetahui dari tabel di atas bahwa sampel A merupakan sampel dengan tingkat kekeruhan yang paling rendah, walaupun semakin lama dicek tingkat kekeruhannya semakin tinggi. Sedangkan sampel A ini merupakan sampel dengan tingkat kekeruhan yang paling tinggi karena bisa dilihat semakin lama kekeruhannya semakin besar.
Mungkin itu saja penjelasan terkait dengan proses sedimentasi 1, sedimentasi 2, dan proses filtrasi. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan semoga apa yang dijelaskan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.